Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darwis Putra Akspa dari 10 IPS 1, ingin menjelaskan tentang teks eksposisi. Apa sih itu teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan teks yang bertujuan memberitahukan, menerangkan, mengupas, dan menguraikan sesuatu tanpa maksud memengaruhi pembaca. Nah, jadi tujuan utamanya adalah tersampaikannya informasi kepada pembaca. Nah, teks eksposisi ini hanya bertujuan memberitahukan, mengupas, dan menguraikan sesuatu tanpa maksud mempengaruhi pembaca. Nah, hanya itu tujuannya. Nah, teks eksposisi tersebut mempunyai ciri-ciri nggak sih? Nah, jadi di teks eksposisi juga mempunyai ciri-ciri. Apa aja sih ciri-ciri dari teks eksposisi tersebut? Yang pertama, bersifat objektif, tidak memihak. Yang kedua, gaya penulisan bersifat informatif. Yang ketiga, bersifat fakta. Yang keempat, pendapat yang logis atau masuk akal. Yang kelima, tidak mempengaruhi pembaca. Nah, lanjut. Setiap teks memiliki struktur. Nah, teks eksposisi tersebut juga mempunyai struktur. Apa aja sih struktur dari teks eksposisi? Mari kita lihat. 1. Tesis. Nah, jadi tesis ini termasuk struktur dari teks eksposisi bagian pertama. Tesis juga disebut pernyataan pendapat. Nah, jadi setiap pernyataan pendapat terhadap teks eksposisi, nah itu disebut tesis. Nah, di sini penjelasannya, teks eksposisi adalah suatu bagian yang berisi pendapat penulis atau orang lain terkait topik yang dipermasalahkan dalam teks eksposisi. Nah, yang kedua, argumen. Yang kedua ini bagian dari struktur teks eksposisi, yaitu argumen. Argumen disebut juga alasan. Nah, kalau ada alasan yang terkait dalam teks eksposisi itu disebut argumen. Apa sih itu argumen? Argumen memuat alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis penulis. Bagian ini berisi penjelasan secara lebih mendalam tentang pernyataan tesis pendapat yang diyakini kebenaran lewat pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Nah, yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Nah, bagian ketiga dari teks eksposisi tersebut, dari struktur teks eksposisi tersebut, bagian ketiganya ialah penegasan ulang pendapat. Apa sih itu penegasan ulang pendapat? Mari kita lihat. Bagian ini merupakan bagian penutup teks eksposisi. Pendapat dan alasan yang telah dipaparkan pada bagian pembuka dan isi disimpulkan pada bagian ini dengan kalimat yang berbeda. Nah, teks dari teks eksposisi tersebut punya nggak sih jenis? Nah, teks eksposisi juga ternyata memiliki jenis. Apa aja sih jenis-jenisnya? Mari kita sebutkan. Yang pertama, teks eksposisi definisi. Yang kedua, teks eksposisi proses. Yang ketiga, teks eksposisi berita. Yang keempat, teks eksposisi perbandingan. Yang kelima, teks eksposisi ilustrasi. Yang keenam, teks eksposisi klasifikasi. Nah, lanjut. Setiap teks kan mempunyai unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi apa aja sih? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, di sini ada penggunaan kata istilah. Apa sih itu kata istilah? Kata istilah itu kata-kata yang memiliki makna khusus berkaitan dengan bidang tertentu. Kata-katanya seperti bohong, palsu, berita, dan isu itu termasuk dalam kata-kata istilah. Yang kedua, dalam unsur
masuk ke bahasan teks eksposisi yang kedua yaitu verba verba aktif dan verba pasif. Verba aktif adalah kata kerja yang menyatakan perbuatan aktif yang ditandai dengan imbuhan me dan berkata kerja tanpa imbuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan verba aktif. Kalau verba pasifnya, verba pasif adalah verba yang dalam kalimat subjeknya menjadi sasaran perbuatan. Verba pasif diawali dengan imbuhan dan ke an tuh. Itu termasuk dari kebahasan teks eksposisi bagian pasif. Lanjut. Yang ketiga dari kebahasan teks eksposisi yaitu kalimat aktif. Apa sih itu kalimat aktif? Nah, kalimat aktif terbagi dua, ada kalimat aktif transitif, ada kalimat aktif intransitif. Nah, apa sih itu kalimat aktif transitif? Nah, kalimat aktif transitif itu subjeknya sedang melakukan pekerjaan. Nah, yang kedua kalimat intransitif. Apa sih itu kalimat aktif intransitif? Yaitu subjek tidak memerlukan objek. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenal sedikit dari teks eksposisi. Terima kasih dari saya Darwis Putra Akspa, kelas 10 IPS 1. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasan dan penerangan. Mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.